Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan mental kamu ya, karena kamu sepenting itu. Balik lagi sama aku, Mahari, psikolog klinis sekaligus host Disko. Kali ini edisi spesial yaitu namanya Bebas Nanya. Karena di podcast Disko kali ini, rules-nya teman-teman KBR boleh bertanya apapun itu, kemudian aku akan jawab langsung pertanyaannya. Yang pertama, ada Sandy yang mau bertanya terkait kondisi yang dialaminya. Seperti apa? Kita dengar bareng yuk. So my name is Sandy. I am 34 years old. I am a housewife and also a part-time teacher. And belakangan ini yang menjadi keresahan bikin aku stres to the need to do so many things at once. There are so many things to do, and it's because of myself. When I wish to do something, I wish to do it perfectly, and if there are so many things to do, it gives me a lot of anxiety. So I am someone who occasionally gets anxiety and panic attacks because of my desire to be perfect in whatever I put my hand into. Nah, kebetulan this particular past few months itu there is a lot of things that I need to achieve, and that is giving me a lot of stress. And yang biasanya dilakukan buat ngilangin stress itu cry atau nyanyi. So as my hobby I sing as well. And or I shut down and I sleep. So I don't go out of the house. I'm on bed. There are different ways. So I have been going to therapy for some time. Okay, so right now I also consult a therapist. Okay, but if I have a message to say, especially for Indonesia, because I started my first psychology to go to a psychologist was in Indonesia, and it did not help me much. It did not help me much because whatever the psychologist was saying was something that I already know. So maybe I'm also a little bit more into spirituality. I read a lot of books. I understand when they explain to me something. So I was not very happy with it. Then I went to a psychiatrist because I was diagnosed with depression. But the medicine that was given to me made me sleep for 18 hours. I could not do anything. How to live a life where 18 hours I'm already sleeping? I have always been told by other people, don't take medicines because you can get addicted to it. As somebody who suffers from occasional anxiety and panic attack, is there another way to combat it other than medicines? Or do we have to take medicines? Because I tried, but 16 hours of sleep is not going to work in my life because there is a lot of things that I need to do, like I said before. So that's all. Oke. Wow, thank you Sandy udah menceritakan apa yang lagi dialami. Ini mungkin aku jawabnya karena tadi menyampaikannya mix, aku juga agak-agak mix ya. So from what Sandy experienced, she has anxiety, she has a lot of things to do, dan sepertinya udah melalui proses terapi juga. Plus Sandy sendiri juga udah punya awareness ya untuk tetap mengaktifkan hobi-hobinya dengan bernyanyi dan juga taking breaks gitu ya dengan tidur. I think kalau misalnya concernnya adalah tentang penggunaan obat, ini sesuatu yang perlu didiskusikan dan perlu assessment lebih lanjut ya. Karena perlu tahu nih gejala-gejala yang Sandy alami, apakah udah sampai mengganggu keseharian yang sampai Sandy nggak bisa kerja, atau misalnya mengganggu secara emosional. Misalnya Sandy sendiri jadi gampang marah-marah, meledak, menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Karena kalau memang itu kasusnya, kemungkinan besar perlu terapi farmakologi, yang mana perlu obat-obatan, tapi nggak semua obat itu akan menyebabkan kita harus tidur 18 jam. Jadi mungkin perlu dicari yang kadarnya pas ya, dan memang cocok dengan Sandy. Tapi selain dari itu, mungkin beberapa tips yang aku bisa kasih dengan cerita singkat yang diberikan ya, dengan yang aku tahu. Yang pertama adalah dengan semua kesibukan yang dimiliki, make sure dalam satu hari itu ada jeda untuk istirahat dan recharge sejenak. Kalau zaman sekarang sering disebutnya micro breaks. Jadi nggak perlu kita istirahat sejam ya, karena mungkin pekerjaan kita juga menuntut kita nggak bisa istirahat sejam. Tapi setiap 20 menit misalnya selama 5 menit, atau setiap jam selama 5 menit, 15 menit kita berhenti sejenak, kita disconnect sejenak. Habis itu kita connect sama badan kita, connect sama diri kita. Contohnya misalnya lewat grounding exercises, especially kalau punya anxiety. Biasanya yang membantu itu dengan indera penciuman kita. Jadi
Jadi kita mencium wangi-wangian dulu. Terus misalnya kita juga bisa dengan indera pendengaran kita dengerin lagu yang menenangkan. Intinya kita fokus ke hal lain selain pekerjaan yang akan membuat kita merasa connected dengan diri kita. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu meskipun kesannya sederhana banget ya, tapi dalam hari-hari kita itu jadi our recharge moment. Jadi let's say we start the day with 50%, terus along the way itu turun jadi 30%, tapi dengan micro breaks ini nambah 5%, nambah 5%. Jadi kita merasa bisa melalui hari itu dengan lebih baik. Itu terkait dengan mungkin tips praktisnya ya yang bisa dilakuin. Tapi kalau tentang anxiety-nya dan perfectionism-nya, aku rasa perlu digali lebih dalam nih. Apa sih yang membuat Sandy jadi orang yang seperti itu? Punya pola pikir yang seperti apa yang membuat Sandy merasa nggak bisa nih mengerjakan sesuatu kalau nggak perfect? Emangnya apa yang akan terjadi? What's the worst case scenario? Dan seberapa mungkin itu terjadi? Lalu kalau udah melihat itu, tanya juga ke diri sendiri. Oke, selain worst case scenario, best case scenario-nya apa? Dan seberapa mungkin itu terjadi? Jadi Sandy juga pelan-pelan bisa punya pola pikir yang lebih sehat nih, yang lebih objektif, dan juga bukan cuma mendengarkan emosi kecemasan, tapi kita juga menambah afirmasi dan juga membuat pernyataan-pernyataan di dalam kepala kita bukan hanya asumsi, tapi juga fakta-faktanya. Semoga itu bisa ngejawab buat Sandy. Aku yakin ini nggak bisa menggantikan sesi konsultasi ya, tapi tips-tips praktis ini bisa banget mulai dilakukan kapanpun. Thank you Sandy udah bercerita sama teman-teman KBR di sini. Oke, nah kalau tadi tuh kan Sandy, sekarang ada pendengar yang kedua juga, namanya Adit, dan dia mau bertanya di podcast Disko kali ini. Coba kita dengerin ya. Halo semuanya, nama aku Adit, umur aku 20 tahun dan aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Belakang ini yang menjadi keresahan buat aku atau stres adalah masalah ekonomi keluarga yang sedang lagi turun-turunnya. Untuk hal yang bisa ngilangin stres aku itu biasanya aku nongkrong bareng teman-teman, kayak main game ataupun saling curhat satu sama lain. Yang ingin aku tanyakan ke psikolog adalah bagaimana sih caranya stres aku ini bisa hilang dan gak kepikiran terus sampai susah tidur, terus kayak susah buat konsentrasi. Selama ini aku belum pernah ke psikolog karena jujur belum tahu gimana cara kita konsultasi ke psikolognya langsung. Yes, thank you banget Adit udah terbuka ya dan jujur juga tentang apa yang lagi dialamin. Banyak banget masalah-masalah psikologis yang bukan hanya terjadi karena isu-isu dalam relasi atau pekerjaan, tapi karena isu finansial. Karena suka nggak suka ya, kita butuh uang nih untuk bisa hidup dan punya kesejahteraan sampai batasan tertentu. Jadi ketika memang ada permasalahan ekonomi, aku rasa bagus bahwa Adit udah ambil inisiatif untuk coping terkait hal-hal emosional yang Adit alamin. Jadi udah ngelakuin tadi kan main nongkrong sama temen, terus main game segala macam, itu bantu untuk meredakan emosinya. Tapi kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah, kita ada dua sisi nih yang perlu kita hadapi. Yang pertama memang secara emosi kita perlu coping dulu supaya kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Nah setelah kita punya pikiran yang lebih jernih, yuk mulai fokus ke penyelesaian dari masalahnya. Aku nggak tahu persisnya apa yang Adit lagi alamin, tapi mungkin bisa dilihat dari kondisi ekonomi keluarga saat ini, dan juga Adit yang adalah seorang mahasiswa, kira-kira apa nih yang masih dalam kontrol Adit yang bisa Adit lakukan untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Mungkin bisa kecil-kecilan buka bisnis, jualan sesuatu, ngelakuin freelance atau magang gitu ya, sehingga penyelesaian masalahnya bukan cuma secara emosional tapi problem fokus juga. Jadi Adit bukan cuma merasa lebih tenang, tapi memang masalahnya secara jangka panjang juga ikut membaik. Hopefully itu membantu, dan good luck Adit. Aku yakin ketika seseorang berusaha dan fokus pada hal yang bisa dia kontrol, itu pelan-pelan progresnya akan terasa dan juga rasa percaya diri akan terbangun. Karena kita merasa, wow, masalah apapun yang ada di depan mata, ternyata kita bisa loh punya sedikit atau bahkan banyak kontrol atas kehidupan kita dalam menanganinya. So good luck Adit, thank you banget udah sharing di Bebas Nanya podcast Disko kali ini. Dan buat teman-teman yang belum kejawab, bakal ada kesempatan berikutnya. Jadi kalau mau ikut Bebas Nanya di podcast Disko, kalian
Kalian bisa DM Instagram KBR ID atau kirim pertanyaannya ke nomor WhatsApp KBR 081211881881. Format pertanyaannya bebas, boleh teks aja, boleh audio, voice note, atau video note kalau bersedia. Kita tunggu ya teman-teman KBR. Dan jangan lupa buat dengerin episode-episode Disko lainnya. Ada berbagai episode, ada yang tentang cara menghilangkan overthinking yang membandel, ada strategi cerdas love scamming dari Coach Lex de Praxis, ada tren curhat ke AI, nyaman tapi apakah itu aman buat mental, dan ada banyak banget episode-episode menarik lainnya. So see you teman-teman, thank you udah dengerin episode ini. Bye-bye.